ada nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dia nasihatna Nabi Muhammad watuna napalika anakna anak napalika anakna anak wa pisana Rasulullah SAW. Yaitu ketika menikahkan Fatimah dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini kan adalah sepupu satu kali Rasulullah SAW. Watuna rodika itu apa nama Nabita mawangi ya Ali, ya Fatimah, ada 3 hal yang perlu kalian ketahui dalam pernikahan ini. Yang pertama adalah yang memberikan pernikahanmu ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Elok nabung Allah Ta'ala. Oleh karena itu yang memberikan engkau istri dan yang memberikan engkau suami pun Allah Ta'ala tuh. Ya. Nah, oleh karena itu, karena ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, pernikahan ini yang menjadi nomor 1 adalah bahwa ini adalah menikah ini bukan hanya sekedar biologis ya. Dito mau tanpa melo yang anak tak melo itu bisa saromboyang tua ini ya, natumuane. Bukan hanya itu, tetapi kita menikah antara laki-laki dan perempuan itu yang pertama adalah ibadah. Jadi ibadah itu ya. Jadi perlu tidak dipahami di anaknya mauang ini pernikahan ini adalah ibadah. Nah oleh karena itu, karena ini adalah ibadah, maka kata Rasulullah, kada istakmala nisful iman. Orang yang menikah itu sempurnalah sebahagian keimanannya. Nah oleh karena itu, yang belum menikah, menikahlah. Yang sudah pernah menikah, tidak menikah sekarang, menikah lagi. Koma. Jadi dia tuh pura nikah dan namu dia bayi dia nikah lagi. Karena supaya kenapa? Nasangai Bisri bin Haritha anang urta mawangi rakatan saujaini khairun min sab'ina rakaat. 1 rakaat salat sunnahnya orang yang sudah menikah nanti sebanding dengan yang belum menikah kalau dia salat sunnah 70 rakaat. 70 rakaat dia bandinganna tuh dapat nikah anak tuh sudah nikah. Nah oleh karena itu memang menikah ini luar biasa. Itu yang pertama. Tambah dulu sedikit masalah pernikahan ini. Sebenarnya istri kita kalau sudah menikah, kata Nabi, ya robaineta mau pura tolikau, kata Nabi, khulikat min darkil awal. Sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuknya laki-laki yang paling atas dan bengkok. Itulah istri kita itu. Tapi bukan makna jasad ya, itu makna hakikinya. Datuan di lo dokter maparisa mau apa datongan dire tulang rusuk dia tak datongan. Tetapi itu makna kiasan bahwa istri itu diciptakan dari tulang rusuk. Itu yang pertama. Yang kedua, mawangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi kepada Sayyidina Ali, menikah ini karena Anda mau punya keturunan. Nah, ia murid para lunar ini keturunan yang syukur alhamdulillah menikah ini berdasarkan undang-undang. Betul nih, Bapak Ibu? Iya, betul. Ya, kenapa harus mau Nabi carilah perempuan yang subur dan sehat. Alhamdulillah subur sehat. Kenapa? Karena melo itu keturunan tak. Kita menikah supaya punya anak. Kenapa orang jangan menikah anak-anak umurnya masih kecil? Karena ini mau mianai malah ini anak-anak stunting. Anaknya menjadi tidak sehat. Anaknya tidak masuk kategori sehat, dan itu tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi keturunan. Yang ketiga atau yang terakhir, inilah yang kenapa tadi sudah ijab kabul, dia itu asa pernikahanmu tanah itu sangga yotapa dia berdua yang tadi ini sehingga ada saksi 1, ada saksi 2, ada dihadiri keluarga besar. Polenasa yang tahun ini serumur-rumung. Bayangkan ibu-ibu yang hadir ini pita nasa mere tama nutai diperhatikan nasa ini hadir nere boleh merestui tahu deh maka buku nikah tadi yang sudah diserahkan sudah. Buku nikah yang diserahkan itu simpan itu sebagai dokumen untuk merubah seluruh dokumen menjadi kakakmu, rubah nanti ada keturunan, masukkan anak kita di situ. Jangan buku nikah itu jatuh ke tangannya meja hijau di pengadilan agama. Jadi akad tanah lo kena buku itulah yang jadi dokumen kita. Nah
Nah, oleh karena itu yang paling utama kehadiran ini, inilah tujuannya kata Rasulullah, silaturahmi perlu dijaga. Nah, oleh karena itu resmi suami istri, pengantin laki-laki, ada itu namanya bapak mertua, ada namanya ibu mertua. Berarti bertambah itu persaudaraan ini, silaturahmi yang luar biasa melalui pernikahan ini. Iya mau di nalu isana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mua di parabe itu penduluarenta lo di parata rupa tahu. Kalau misalnya anak tahu lalu kemudian menikah tambah dekat, maka silaturahmi ini penting sebagai bentuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai orang-orang yang selalu menjaga hubungan kepada sesama manusia. Oleh karena itu, Ananda berdua, jangan engkau bedakan ibu dan ibu mertua. Jangan engkau bedakan ayah dan ayah mertua. Maka bangun hubungan ini dengan baik sehingga dalam pernikahan ini terwujud apa yang kita sama-sama niatkan, terjalin hubungan silaturahmi. Dan yang paling terakhir, Ananda berdua, saya atas nama pribadi dan keluarga, sekalipun terlambat tiba ini, mengucapkan selamat berbahagia. Kalau nanti punya keturunan, jagalah keturunan itu bukan hanya nanti dijadikan anak menjadi anak yang soleh dan berkualitas, tetapi lebih awal anak itu dicegah gizinya sejak hamil. Jangan sampai anak yang dilahirkan menjadi stunting, karena kalau stunting itu anak-anak Pak, bahasa Mandarda itu istilahnya stunting mau sawangan. Kalau anak-anak sawangan itu susah nanti jadi cerdas. Mau di Pak Guru mangaji, di Pak Guru masih sekolah, tapi tidak memang sehat waktu kecuna. Nah, oleh karena itu inilah pernikahan ini yang indah berdasarkan tuntunan Rasulullah SAW. Akhirnya mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Ananda kita berdua ini dipertemukan hari ini dan bahagia di dunia, lambi manini roh di akhirat, bahagia manini lambi tahu di akhirat. Ala hadhihi niyat as-salih al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Shadaqallahul Aliyyil Azim. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik rombongan mempelai pria ataupun keluarga besar, para tamu undangan mempelai wanita, dan lebih khusus kepada Ananda berdua yang hari ini sudah resmi menjadi pasangan suami istri. Saya mohon maaf karena berangkat dari Polowali dan ketemu 2 kali macet. Jadi saya mohon maaf. Ada 2 penyebab tadi ini. Yang pertama adalah macet, yang kedua terlalu cepat menikah. Jadi ditindro-tindro main yang masih itu tanda. Ya, kan elok nang Allah Taala. Tapi alhamdulillah hari ini satu kebahagiaan yang luar biasa. Tentu Ananda kita ini berdua sudah resmi menjadi pasangan suami istri. Saya tidak akan menyampaikan terlalu banyak. Saya ingin menyampaikan ada nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dia nasihatna Nabi Muhammad, watunna napalika anakna, anak napalika anakna, anak yang pisana Rasulullah SAW. Yaitu ketika menikahkan Fatimah dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini kan adalah sepupu satu kali Rasulullah SAW. Watunna ro'lika dia, apa napa nawita mawangi ya Ali, ya Fatimah, ada 3 hal yang perlu kalian ketahui dalam pernikahan ini. Yang pertama adalah yang memberikan pernikahanmu ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Elok nabung Allah Taala. Oleh karena itu yang memberikan engkau istri dan yang memberikan engkau suami, pun Allah Taala tuh. Ya.
Nah, oleh karena itu, karena ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, pernikahan ini yang menjadi nomor satu adalah bahwa ini adalah menikah ini bukan hanya sekedar biologis ya. Ndito mau tanpa melo dia anak tak melo itu biasa saromboyang tua ini ya, na tumuane. Bukan hanya itu, tetapi kita menikah antara laki-laki dan perempuan itu yang pertama adalah ibadah. Jadi ibadah itu ya. Jadi perlu tidak dipahami dia naik mauang ini pernikahan ini adalah ibadah. Nah, oleh karena itu, karena ini adalah ibadah, maka kata Rasulullah, kada istakmala nisful iman. Orang yang menikah itu sempurnalah sebahagian keimanannya. Nah, oleh karena itu, yang belum menikah, menikahlah. Yang sudah pernah menikah, tidak menikah sekarang, menikah lagi. Koma. Jadi dia tuh pura nikah nandam dari dem bainena ya nikah lagi. Karena supaya kenapa? Nasangai Bisri bin Haritha anang urta mawangi rakatan saujaini khairun min sab'ina rakaat. Satu rakaat salat sunnahnya orang yang sudah menikah nanti sebanding dengan yang belum menikah kalau dia salat sunnah 70 rakaat. 70 rakaat dia bandingan na to dapat nikah anak to sudah nikah. Nah, oleh karena itu memang menikah ini luar biasa. Itu yang pertama. Tambah dulu sedikit masalah pernikahan ini. Sebenarnya istri kita kalau sudah menikah, kata Nabi, ya robaineta mau pura to nikau, kata Nabi, khuliqat min darkil awal. Sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuknya laki-laki yang paling atas dan bengkok. Itulah istri kita itu. Tapi bukan makna jasad ya, itu makna hakikinya. Datuan di lo dokter maparisa mau apa datongan dire tulang rusuk dia tak datongan. Tetapi itu makna kiasan bahwa istri itu diciptakan dari tulang rusuk. Itu yang pertama. Yang kedua, mawangin Nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi kepada Sayyidina Ali, menikah ini karena Anda mau punya keturunan. Iya murid para lunar ini keturunan ya. Syukur alhamdulillah menikah ini berdasarkan undang-undang. Betul di Pak Bung? Iya. Ya, kenapa harus mau Nabi tak carilah perempuan yang subur dan sehat. Alhamdulillah ya, subur sehat. Kenapa? Karena melo itu keturunan tak. Kita menikah supaya punya anak. Kenapa orang jangan menikah anak-anak umurnya masih kecil? Karena ini mau mianai malah ini anak-anak stunting. Anaknya menjadi tidak sehat. Anaknya tidak masuk kategori sehat dan itu tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi keturunan. Yang ketiga atau yang terakhir, inilah yang kenapa tadi sudah ijab kabul, dia itu asa pernikahan tanah itu sangga yo tanpa dia berdua yang tadi ini sehingga ada saksi satu, ada saksi dua, ada dihadiri keluarga besar. Polenasa itu ini serumu-rumu. Bayangkan ibu-ibu yang hadir ini pita nasa mere tama nutai diperhatikan nasa ini ne hadir ne boleh merestui tahu deh maka buku nikah tadi yang sudah diserahkan sudah. Buku nikah yang diserahkan itu simpan itu sebagai dokumen untuk merubah seluruh dokumen menjadi kakakmu, rubah nanti ada keturunan, masukkan anak kita di situ. Jangan buku nikah itu jatuh ke tangannya meja hijau di pengadilan agama. Jadi akad tanah lo kena buku itulah yang jadi dokumen kita. Nah, oleh karena itu yang paling utama kehadiran inilah tujuannya kata Rasulullah, silaturahmi perlu dijaga. Nah, oleh karena itu resmi suami istri, pengantin laki-laki, ada itu namanya bapak mertua, ada namanya ibu mertua. Berarti bertambah dong. Persaudaraan ini silaturahmi yang luar biasa melalui pernikahan ini. Iya mau di nalo isana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mua di parabe itu penduluareta lo di parata rupa tahu. Kalau misalnya anak tahu lalu kemudian menikah tambah dekat, maka silaturahmi ini penting sebagai bentuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai orang-orang yang selalu menjaga hubungan kepada sesama manusia. Oleh karena itu, ananda berdua jangan engkau bedakan ibu dan ibu mertua.
Jangan engkau bedakan ayah dan ayah mertua, maka bangun hubungan ini dengan baik sehingga dalam pernikahan ini terwujud apa yang kita sama-sama niatkan, terjalin hubungan silaturahmi. Dan yang paling terakhir, Ananda berdua, saya atas nama pribadi dan keluarga, sekalipun terlambat tiba ini, mengucapkan selamat berbahagia. Kalau nanti punya keturunan, jagalah keturunan itu, bukan hanya nanti dijadikan anak menjadi anak yang soleh dan berkualitas, tetapi lebih awal anak itu dicegah gizinya sejak hamil. Jangan sampai anak yang dilahirkan menjadi stunting, karena kalau stunting itu anak-anak Pak, bahasa Mandanda dulu istilahnya stunting mau sawangan. Kalau anak-anak sawangan itu susah nanti jadi cerdas. Mau di Pak Guru mangaji, di Pak Guru masih sekolah, tapi memang sehat waktu kecuna. Nah oleh karena itu inilah pernikahan ini yang indah berdasarkan tuntunan Rasulullah SAW. Akhirnya mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Ananda kita berdua ini dipertemukan hari ini dan bahagia di dunia, lambi manini roh di akhirat, bahagia manini lambi tau di akhirat. Ala hadhihi niyah as-salih al-Fatihah.